Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika bermunculan tanda-tanda ini, pertanda waktunya mantan kembali kepadamu sudah dekat, ya. Nah, jadi ketika sekarang kita merasa berada pada fase keheningan, tidak ada tanda apapun dari mantan, ya. Begitu juga dari orang-orang terdekat mantan. Tetapi saat waktunya mantan kembali sudah dekat, tentu tanda-tanda itu akan bermunculan. Jadi tandanya yang pertama, akan mulai bermunculan jejak-jejak algoritma mantan di media sosial kita. Jadi jejak algoritma itu apakah media sosial mantan, ya, tiba-tiba ngintip stories kita. Kan kalau dia masih berteman di media sosial walaupun pasif begitu, kita bisa tahu kalau dia sekarang mulai rajin mengintip media sosial kita. Nah, atau orang-orang terdekatnya. Kalau mantan mungkin meng-unfriend kita atau memblokir media sosial kita, tapi mungkin masih ada sahabat-sahabatnya yang tetap berteman di media sosial kita tapi pasif. Ya, sudah sekian lama mereka sama sekali tidak pernah memberikan perhatiannya kepada postingan-postingan kita posting di stories juga. Mereka tidak peduli, kita posting di beranda juga tidak pernah mereka like, tidak pernah mereka komen, pokoknya pasif begitu ya. Walaupun kalau kita mengintip media sosial mereka cukup aktif menggunakannya. Kalau dulu saat kita masih bersama mantan, mereka cukup aktif memberikan perhatiannya kepada media sosial kita. Tetapi setelah kita berpisah dengan mantan, mereka pasif, dan sekarang terlihat aktif kembali. Jejak-jejak algoritmanya mulai kelihatan. Apakah melihat stories, ya, memberikan komen, memberikan like pada komen, dan seterusnya. Nah, itu namanya jejak-jejak algoritma. Apa hubungannya mantan dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya? Yaitu tadi, ketika misal mantan memblokir media sosial kita, sebenarnya dia masih menyisakan mata-mata untuk terus mengintip media sosial kita meskipun pasif tadi, melalui teman-teman ataupun sahabat-sahabatnya yang masih berteman dengan kita di media sosial. Nah, tetapi ketika sekarang ya kita melihat teman-temannya aktif kembali memberikan respon tentang postingan-postingan kita, itu bisa jadi tanpa mereka sadari karena memang dikondisikan oleh mantan. Mantan juga sebenarnya tidak menyadari mengkondisikan itu. Jadi dia ngobrol curhat dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya bahwa dia punya keinginan untuk kembali kepada kita. Nah, itu tuh yang kemudian menggerakkan teman-teman sahabatnya mantan juga untuk mencari tahu dan memberikan perhatian lebih kepada kita, ya. Atau memang mantan yang minta, tolong dong diintipin media sosial kita dan seterusnya. Itu yang pertama. Mulai bermunculan jejak-jejak algoritma mantan di media sosial kita, ya. Kemudian yang kedua, tentu kalau mantan memblokir media sosial kita, tanda yang muncul selanjutnya dia akan melakukan perubahan. Ya, jadi kalau memblokir tentu blokirnya dia buka. Kalau selama ini dia pasif, maka mantan akan terlihat mulai memberikan perhatian kepada postingan-postingan kita kembali. Nah, kalau di dunia nyata masih memungkinkan untuk ketemu dan seterusnya, misal karena satu tempat kerja, ya, atau karena bertetangga, maka kalau kemarin
mantan seperti selalu menghindari kita, sekarang bahkan dia terlihat begitu ramah ya, dan seterusnya. Nah, jadi yang kedua, ada perubahan pada cara mantan berkomunikasi dengan kita. Kalau kemarin dia menjauhi, memblokir dan seterusnya, nah itu tuh yang kemudian dia rubah, dia buka blokirnya, dia mulai rajin kontak dan seterusnya. Tandanya yang ketiga, nah kita sering ya membahas bahwa di antara dua tanda orang mencintai itu, yang pertama adalah cemburu, yang kedua memberikan perhatian. Nah, jadi ketika media sosial tadi sudah terbuka atau mantan sudah mau ketemu kita, maka yang ketiga dia akan menunjukkan tanda bahwa dia masih mencintai kita atau mencintai kita. Maka dua ini yang akan dia tunjukkan, perhatian dan cemburu. Jadi misal ya, ketika di media sosial mantan melihat ada orang-orang yang begitu rajin ya, memberikan komen-komen, memuji kita dan seterusnya ya, menunjukkan ketertarikannya kepada kita. Nah, mantan akan menunjukkan kecemburuannya. Caranya menunjukkan kecemburuan tentu yang tipis-tipis ya, karena kan sekarang sedang tidak ada hubungan apapun dengan kita. Kan malu kalau kemudian tiba-tiba dia marah ngelabrak kita ya, minta akun media sosial fans-fans kita itu untuk diblokir, kan dia malu. Tapi dia akan menunjukkan kecemburuannya dengan tipis-tipis. Caranya di komen ya, yang memuji-muji kita, yang menunjukkan ketertarikan kepada kita tadi. Nah, mantan akan like itu. Jadi dia tidak akan like postingannya, tapi yang dia like adalah komennya. Nah, itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia terus memantau kita. Ya, dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita ya, dan ketika dia like itu, dia memberikan pesan bahwa dia cemburu. Nah, gitu ya. Jadi orang menunjukkan cara mencemburui itu macam-macam ya. Dan kadang-kadang unik ya. Kalau sebagian orang kemudian menunjukkan kemarahannya, tetapi dengan cara memberikan like itu, karena mantan merasa dia belum layak untuk marah-marah karena tidak ada hubungan apapun dengan kita, maka yang dia lakukan adalah menyindir. Ya, jadi memberikan like ya pada komen dari fans-fans berat kita itu adalah cara mantan menyindir. Ya, siapa yang dia sindir? Ya tentu kita ya. Kalau yang fans tadi kan mereka tidak tahu siapa mantan. Nah, tetapi yang mantan sindir adalah kita untuk menyampaikan pesan bahwa dia cemburu. Dan juga perhatian. Cemburu itu adalah bentuk perhatian. Jadi bisa juga mantan memberikan perhatian-perhatian yang lain lah. Jadi misal seperti mulai rajin bertanya tentang kabar teman-teman, sahabat-sahabat kita, padahal dia masih berteman loh ya di media sosial dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita, tetapi kan dia mencoba mencari topik pembicaraan ya, mencari alasan agar bisa terhubung dengan kita. Nah, maka tentu kalau dia langsung to the point bercerita, aku masih mencintaimu, aku merindukanmu dan seterusnya, kan tidak mungkin. Maka dia akan memulainya dengan jalan memutar ya. Nah, caranya dia mulai bertanya itu, gimana kabarnya temanmu yang kuliahnya di sana? Bagaimana kabarnya temanmu yang bekerja di sana dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu mantan sedang mencari jalan ya untuk membicarakan tentang dia dan kita, tetapi dengan cara yang masih berputar. Nah, jadi ketika tanda-tanda ini bermunculan, maka itu adalah pertanda bahwa waktunya mantan kembali semakin dekat.
Ya, insya Allah kalau kita sudah melihat tanda-tanda ini, perbanyak berdoa agar apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bisa segera terwujud. Jadi mantan datang itu tidak cuma memberikan harapan untuk pergi lagi, tetapi mantan datang untuk kembali bersama kita selamanya menjadi jodoh terbaik dalam hidup kita. Terus berdoa. Laisa sayun akroma 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.